Ya, jumpa lagi bersama saya, Sobat, di pembicaraan tentang tema yang gak jelas ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba kita membahas tentang kebencian yang positif. Kemarin sudah pernah dibahas love positif atau cinta yang positif. Nah, kali ini kebencian yang positif. Lagi-lagi saya udah catat nih, rasa benci itu ya pasti deh, setiap orang itu pasti ngalami dan pasti ada perasaan benci atau nggak suka sama orang, itu pasti ada. Kebencian yang ada banyak di hatimu terhadap orang yang kau benci itu membuatmu menghina, menghujat, memfitnah, bahkan merendahkan ya. Nah, engkau sering menghina orang yang kau benci itu, tapi seringnya hinaan itu malah membuat dia semakin berkembang, semakin maju. Engkau sering merendahkan orang itu, tapi justru orang itu tidak semakin hilang, tidak semakin rendah, justru dia akan semakin tinggi dan kamulah yang terhina. Kebencian yang ada banyak di hatimu terhadap orang yang kau benci itu membuat dia bertindak sebaliknya. Apa yang kamu hujat, apa yang kamu benci pada dia, justru dia akan membalas dengan kebaikan. Rata-rata sih kayak gitu sih kebanyakan. Kecuali kalau orangnya sama-sama toksik ya. Benci, akhirnya baku hantam. Nah, menghina, merendahkan, menghujat, menuduh, memfitnah, menyebarkan hoaks atau menghakimi, itu alasanmu itu cuma kritikan ya. Kenapa kamu nyari pembenaran yang tidak benar seperti itu? Udah jelas kamu itu tahulah tujuanmu itu, kamu nggak suka sama orang itu, jadi kamu menghina dia, kamu memfitnah dia, kamu menyebarkan hoaks tentang dia, atau kamu menghujat dia. Itu udah pasti deh. Contoh banyak. Kenapa sih kok sampai kamu melakukan hal itu? Kenapa kok kamu sampai kamu itu membenci, menghina, menghujat ya? Jawabannya itu ada satu. Di hatimu kekurangan cinta. Tadi yang saya bilang cinta positif itu cinta tanpa tapi. Ya, udah tanpa itulah, pokoknya mencintai itu pasti tidak mikir pamrih, tidak mikir ganti rugi, tidak mikir untungnya apa sih, ruginya apa sih, enggak. Sementara kalau benci, pokoknya dia mencari apa aja kesalahanmu. Bahkan orang itu melakukan kebaikan di depanmu, kamu akan bilang, ah pencitraan, ah aslinya nggak kayak gitu, aslinya orang itu jelek. Itu karena kamu sudah diliputi oleh kebencian. Nah, sebetulnya rasa benci yang ada di hatimu itu memberikan beban. Itu hanya menjadi beban, menjadi sumber penyakit, menjadi apa ya, parasit yang ada di hatimu lah. Setiap kali kamu membenci orang, setiap kali kamu tidak menyukai perilakunya, tidak menyukai ucapannya, tidak menyukai paras, tidak menyukai gerak-geriknya, kamu akan merasakan hal negatif. Justru itu positif dari kebencian itu seperti itu. Semakin kamu merasakan hal negatif, tandanya kamu mengalami kebencian yang positif atau benci yang positif. Ya, kamu akan merasa mungkin kemeropok, apa ya istilahnya, kok dia bisa sih ketawa-ketawa sementara aku sepaneng, kok dia bisa sih hidup santai sementara aku harus jungkir balik, kok dia bisa sih padahal aku tahu dia itu nggak punya duit, aku tahu dia itu nggak punya apa-apa, tapi kok dia bisa happy. Nah, itu karena udah ada kebencian, udah ada rasa-rasa negatif ya, prasangka negatif itu sudah ada di hatimu. Jadi kamu akan menganggap orang yang kamu benci itu selalu buruk, selalu jelek, nggak ada bagusnya deh. Ada lagi versi tentang
kebencian itu apa selain penyakit, selain parasit. Rasa benci itu sebetulnya adalah hukuman, ya. Karena kamu merasakan kebencian itu, hatimu itu menjadi hati yang penuh dengan hukuman, penuh dengan emosi negatif, penuh dengan amarah. Kamu tidak akan bisa berpikir positif lagi tentang seseorang itu. Padahal mungkin orang itu dulu mengisi hatimu, ataupun mungkin pernah dekat denganmu, tapi karena kebencian itu, karena entah trauma apa yang kamu alami, entah peristiwa apa yang kamu alami, atau mungkin perlakuan apa yang kamu alami oleh dia, ya yang mungkin sebetulnya tidak terlalu parah dibandingin perilaku orang lain, ya orang lain memperlakukan dengan lebih kejam pun ada yang masih bisa menerima. Ini mungkin karena kamu sudah tadi penuh dengan kebencian dan prasangka negatif, kamu sudah tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan untukmu. Ya. Jadi rasa benci itu adalah hukuman bagi hatimu yang sedikit demi sedikit akan mengalami kematian rasa. Hatimu tidak akan bisa merasakan cinta, hatimu tidak akan bisa merasakan kesukaan, hatimu tidak akan merasakan rileks lagi bersama dia, tidak ada lagi nyaman. Itu kalau kamu sudah diliputi kebencian. Bahkan jokes ringan yang mungkin maksudnya hanya memecahkan situasi supaya nggak kaku, supaya enteng, supaya enak, kamu akan menganggapnya itu, situasi kayak gini kok bercanda, bercandanya kampungan dan sebagainya. Karena sudah tidak menerima lagi apapun kebaikannya, apapun pandangan positif darinya, itu sudah tidak ada lagi pada dirimu. Jadi betul-betul kebencian itu sesuatu yang bertolak belakang dengan cinta. Benci dan cinta itu sangat bertolak belakang. Ya, jadi lain, ada yang bilang katanya lawan kata dari benci itu suka. Lain. Kalau suka, ya tidak suka. Kamu suka roti nggak? Suka. Kamu suka roti pisang nggak? Tidak suka. Ya, bukan benci. Kalau benci itu lebih pada suatu pernyataan yang paten, tidak bisa dirubah-rubah lagi, selesai. Nah, kalau tidak suka, coba dulu deh, siapa tahu ini roti pisangnya beda sama yang lain, atau pisang coklat mungkin. Nah, dari tidak suka, mungkin mau mencoba akan bisa menerima. Tapi kalau sudah benci, stop, berhenti sampai di situ. Udah benci ya benci, nggak bisa diapa-apain. Pulihnya gimana? Hatimu sendiri yang bisa membukanya. Apabila rasa benci yang ada di hatimu terus kamu pelihara, terus kamu besar-besarkan, akhirnya kamu membuat neraka yang membakar dirimu sendiri. Kemeropok itu tadi, apa sih ya namanya? Kebakaran jenggot lah, kayak apa ya, kayak emosi gitu loh. Pokoknya nggak suka aja lihat tadi, orang kok kayak gitu sih, orang kok kayak gitu. Padahal yang lainnya bilang orangnya humble ya, orangnya asik ya, tapi kamu udah negatif, ya udah nganggapnya orang kayak gitu kok hidup, nah gitu. Cobalah dalam hidup yang cuma sekali ini, ya entah nanti mungkin kamu sempat mengalami kesempatan kedua, selamat dari kecelakaan atau selamat dari suatu penyakit, apapun itu, usahakanlah di kehidupanmu ini tetap berbuat kebaikan. Ngapain sih juga benci-benci? Yang menyebarkan benci, yang menyebarkan hoax itu apa? Ya makhluk-makhluk yang isinya hawa negatif. Kita semua tahu deh apa itu makhluk negatif itu. Kalau misalkan kamu tidak bisa mengatasi kebencianmu, cobalah ubah sudut pandangmu, periksalah dari mana sebetulnya akar kebencian itu datang. Lain apabila kamu melihat orang yang langsung kamu lihat negatifnya semua, jelek-jeleknya semua, nggak ada baik-baiknya, itu udah jelas. Bolehlah membenci, itu boleh. Membenci itu manusiawi kok. Membenci itu hal yang wajar.
Ya, tapi kalau kamu tadinya sama mantanmu nih, sama mantan pacarmu, sama mantan temen atau siapapun itu, kenapa sih kok kamu saya membenci dia? Apa karena dia selingkuh atau karena dia memberi kekerasan secara fisik, secara verbal, secara apa sih, tindakan sindir menyindir kayak gitu? Mungkin kamu bisa memikirkan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu tidak bisa mengatasi hal seperti itu, perlu pendekatan yang lebih pada sifatnya rohani. Perlu pendekatan yang sifatnya rohani mungkin ya, kamu bisa berdoa lebih dalam. Saya bilang berdoa lebih dalam itu bukan karena kita berdoa memohon dan memohon, bukan, tetapi kita berdoa itu untuk memeriksa diri sendiri. Apakah yang kita lakukan itu sebetulnya hal yang benar? Benar itu bukan menurut kita loh, bukan menurut suatu pihak, tapi benar itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang betul-betul benar. Tidak ada keberpihakan, tidak ada tidak ada keuntungan bagi suatu pihak, itu tidak ada, betul-betul benar gitu. Nah, di sini ada kesimpulan: kebencian, kedengkian, permusuhan, dendam, suka menghina, merendahkan, menghujat, menuduh, menyebarkan hoaks, memfitnah dan menghakimi. Hatimu itu bisa disucikan semua itu dengan cinta. Artinya apa? Kesadaran diri untuk mencintai. Kamu bilang cinta, kamu bilang aku masih sayang, aku masih cinta. Perilaku yang kamu tunjukkan tidak demikian. Dan itu mungkin menyakiti seseorang yang kamu tuduh tadi, kamu hakimi tadi. Ya, tadinya hubungannya betul-betul hangat, hubungannya baik. Sekarang boro-boro hangat, boro-boro baik. Untuk mendengarkan ucapannya saja sudah nggak mau. Untuk mendengarkan perhatiannya saja malah dianggapnya itu suatu interogasi. Bahkan kalau misalkan kamu merasakan guyon-guyonnya dia dulu lucu, mungkin sekarang memuakkan. Itu yang namanya kebencian yang positif. Betul-betul full dengan kebencian. Tolonglah, di situasi yang semakin gak jelas seperti ini, kita itu melihat banyak contoh kebencian yang akhirnya menyebabkan kesedihan, menyebabkan kehancuran, bahkan sampai ada yang saling menghilangkannya. Jangan sampai hal itu terjadi pada kehidupan kita. Cobalah untuk bisa lebih membuka hati, cobalah untuk bisa menerima keadaan. Kondisi kita tidak seburuk yang kita duga. Masih banyak yang lebih buruk, bahkan masih banyak yang lebih malang, lebih tragis. Syukurilah, maka kamu akan bisa menghilangkan segala kebencian itu. Apabila kamu mengungkit, kamu mengingat, dan kamu merasakan yang dulu-dulu yang sakit-sakit saja, pasti full kebencian itu akan kembali lagi. Oke sobat, tetaplah jaga kewarasan, jangan sampai kita kebawa emosi negatif. Terima kasih sudah menonton. Tetap pertahankan kesehatan mental, tetap pertahankan kewarasan. Jangan sampai menanam bibit kebencian. Jangan sampai menghilangkan perasaan cinta di hati. Semangat selalu. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan.